Menerima keselamatan dari Kristus sangat membahagiakan. Kebahagiaan ini juga memperbaiki persekutuan umat Tuhan. Bukan hanya disatukan dengan iman, tetapi juga disatukan dengan buah iman. Satu rasa, selalu berbagi bersama. Ternyata kemiskinan, penderitaan dapat diatasi. Tak boleh dikatakan lebih ringan melalui kebersamaan. Berani menjual rumah, menjual sawah dan ladang, menjual emas untuk dibagi sehingga kemiskinan dapat dientaskan. Itulah hebatnya persekutuan dalam iman. Kesatuan dan persatuan semakin kuat ketika hidup dalam kebiasaan berbagi. Selamat hari Minggu, Quasimo Degeniti, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak kami yang dikasihi Kristus Yesus. Immanuel, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dalam perjalanan kehidupan menggereja, ada kita dengar bahwa anggota jemaat memberi tanahnya untuk bangunan gereja, memberi miliknya membangun gereja, saling menolong apabila ada muda-mudi gereja yang masih belum bekerja. Walau semakin lama bila diperhatikan anak cucu yang baik hati dulu, tidak selalu mengikut bagi keturunannya. Apakah kakek neneknya yang lebih beriman? Atau apakah zaman ini telah melahirkan manusia yang tidak begitu peduli dengan gereja? Bagaimana juga dengan kepedulian bagi sesama umat Tuhan? Apakah ketika kita lihat banyak pesta besar, bunga papan yang keren dari keluarga umat Tuhan, ada dampaknya bagi sesama yang tidak mampu? Apakah kata Tuhan yang Maha Tahu melihat rekening seseorang di bank, yang tidak mau menarik uangnya saat ada sesama yang sangat membutuhkan karena kurang makan, karena sakit, dan sebagainya? Indahnya persekutuan orang percaya oleh ikatan kasih, sehati dan sejiwa. Tidak seorang pun yang berkekurangan. Itulah dampak dari kasih. Kesehatian akan membawa kepedulian bagi sesama. Dengan tulus hati, berbelas kasihan. Sebab tidak mungkin seseorang yang kenyang mengasihi, tetapi membiarkan orang lain lapar dalam kekenyangannya. Segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Indahnya ketika banyak orang percaya berbagi, sebab banyak juga orang miskin. Maka membutuhkan setiap orang membuka dompetnya untuk boleh berbagi. Kristus yang mengasihi, yang memberi, diikuti oleh para muridnya. Iman kepada Kristus yang bangkit memperbaiki hati sehingga tergerak untuk berbagi dengan memberi. Tentunya bukan dengan terpaksa atau dalam kerangka pencitraan. Ketika kami pada suatu siang diberi kiriman makan oleh sahabat Kristen, betapa kami sungguh berbahagia. Lalu saya teringat firman yang mengatakan, lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Tak terbayangkan kebahagiaan yang memberi bila kami yang sudah menerima sangat-sangat berbahagia. Saya juga teringat dan bangga bila melihat di suatu acara pencarian dana ada yang begitu baik mau berbagi dengan uang yang begitu besar menurut perkiraan banyak orang.
Lalu saya mengingat ini, kemudian meminta mereka orang baik itu menolong sesama yang membutuhkan. Ternyata ada yang mau menolong, walau banyak juga yang tidak begitu peduli. Perbedaan ini akan ditentukan oleh hati mereka yang sudah dijamah oleh kuasa kebangkitan Kristus. Upahmu besar di sorga. Itu menjadi kenyataan saat apa yang diberi tangan kananmu tidak dilihat oleh tangan kirimu. Pemberian yang tidak dipamerkan, untuk selalu diperbincangkan, di mana dapat terjatuh kepada kesombongan. Dan ketika dunia sudah memuji-muji kita akan hal yang kita perbuat, kita sudah beroleh upah untuk segala perilaku kita pada saat itu. Para rasul dengan kuasa besar bersaksi akan kebangkitan Yesus, berdoa dengan sungguh-sungguh, namun bukan hanya berhenti dalam kesaksian dan doa, sekaligus juga selalu ada kepedulian bagi sesama dalam masalah nafkah. Buah kebaikan murid Kristus menjadi sesuatu yang baik dalam perjalanan Injil. Bagaimanapun tragisnya tekanan dunia ini, kebersamaan mereka menjadi kekuatan yang membawa sukacita bersama. Bagaimanapun kita menjalani tekanan hidup, saat kita lihat dan rasakan kebaikan-kebaikan komunitas Kristen, kita masih dapat tersenyum bahagia. Demikian juga diceritakan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Menjual miliknya, membawa uangnya semua kepada rasul untuk berbagi. Sangat indah sebagaimana Kristus memberikan dirinya secara utuh untuk keselamatan, berdampak bagi tindakan muridnya, yakni berani bergantung kepada Tuhan, dan mau memberi semuanya dengan sukarela untuk menolong sesama. Bukan memberi 90%, setengah atau seperempat. Lewi dari Siprus perlu dijelaskan supaya jangan ada bertanya-tanya, kok orang Lewi memiliki banyak harta termasuk tanah? Hal ini karena dia ada di luar Israel. Pemilikan ini tidak dilarang. Namun yang sangat indah adalah sikap kepemilikan tidak lebih kuat dari kasihnya kepada Kristus, sehingga memberikannya semua kepada rasul yang pasti akan dibagi dengan baik kepada yang membutuhkan. Ketika Yusuf diceritakan saat ini, tentunya perilaku ini akan menggerakkan kita juga berbuat hal yang baik dan indah. Jangan hanya menjadi penonton dalam hal-hal yang baik, tetapi jadilah pemeran oleh hati yang condong kepada kebaikan yang Kristus lakukan. Dia lebih mengasihi Kristus daripada harta kekayaannya. Dia lebih mengasihi sesamanya yang membutuhkan makanan, obat-obatan, gubuk tempat tinggal daripada kekayaannya. Ini akan terjadi saat seseorang tunduk kepada Kristus, dan Kristus yang menguasai hati dan pikirannya. Dampak dari kebersamaan, kesehatian, ada komunitas bahagia. Tidak seorang pun berkekurangan. Kepunyaan dibagi sesuai keperluan masing-masing. Inilah hidup persekutuan dalam tindakan kasih. Bukan hanya berbicara kasih dengan kata-kata, atau menyanyikan tema kasih dengan suara merdu belaka. Seperti bayi yang membutuhkan air susu, begitulah kita seluruhnya bergantung kepada Tuhan kita. Tidak tergantung kepada milik kita. Tuhan yang menggerakkan kita terus berbuat oleh buah iman. Lalu kemudian terdengar suara Tuhan kita Yesus. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, di minggu Quasimodo Geniti ini, biarlah kami senantiasa tergantung kepada Engkau, sehingga tindakan kami adalah tindakan orang percaya, bukan tindakan yang bergantung kepada yang material. Terima kasih Bapa. Biarlah persekutuan kami membawa berkat bagi setiap orang, dan kami tetap boleh berbahagia dengan saling membantu yang satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Dunia ini akan berarti bila bersama. Dari terang hingga gelapnya malam, semestinya kita bahagia dengan sesama. Hidup ini semakin indah seandainya kita saling berbagi. Bersama dari terang hingga gelapnya malam, semestinya kita bahagia dengan sesama. Kita saling berbagi. Kita bersama berbagi kasih dan sayang. Sambutlah tangan mereka, berbagi suka Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin.